salam sehat dan salam berakhlak. Oke, kembali lagi bersama saya Pipit Mariani Muhtar, Escape Nurse, di podcast ASN Berakhlak. Tepuk tangan semuanya. Oke, tema diskusi kita hari ini adalah tokoh dalam pemerintah yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak, guys. Tapi sebelum itu, saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Jadi yang pertama ada Kak Yurida, yang kedua ada Kak Gladys, yang ketiga itu ada Kak Shirley, dan yang terakhir ada Kak Fahmi. Yeay! Nah, sebelum membahas lebih dalam, teman-teman, mari kita simak dulu video singkat dari tokoh panutan kita hari ini. Tada! Tahu nggak Bre, Menteri Keuangan kita sekarang tuh dulunya anak teknik elektro. Yes, dari utak-atik kabel jadi utak-atik APBN. Namanya Purbaya Yudi Sadewa, lahir di Bogor tahun 64. Awalnya kerja di Schlumberger, perusahaan minyak luar negeri. Tapi entah kenapa, doi belok arah, bukan ke kanan, tapi ke dunia ekonomi. Coba, lanjut kuliah ekonomi di Purdue, Amerika. Gila, dari resistor ke riset makroekonomi, plot twist banget bro. Abis itu, dia nyemplung ke dunia pasar modal, riset di Dana Reksa, sampai akhirnya jadi ketua LPS, lembaga yang jagain duit nasabah kalau bank kolaps. Jadi kalau dulu dia jaga arus listrik, sekarang jaga arus duit negara. Tahun 2025, boom! Purbaya dilantik gantiin Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Langsung gas. Dana 200 triliun dipindahin dari BI ke bank-bank buat ngerakin ekonomi. Katanya sih bukan utang, cuma geser saldo. Kayak anak kos geser duit tabungan buat tanggal tua. Jadi, kalau lo lihat kebijakan fiskal Indonesia agak berani belakangan ini, ingat aja, itu racikan anak elektro yang nyasar ke ekonomi. Namanya Purbaya. Dan kayak kabel listrik, ide-idenya nyetrum, bro. Nah, itu dia video singkatnya. Ternyata tokoh terpilih hari ini adalah Menteri Keuangan Bapak Purba Yudi Sadewa. Apakah kalian gak asing dengan tokoh ini? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita perkenalan dulu deh, gimana sih Bapak Purbaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Kak Yurida dulu deh. Purbaya dikenal sebagai sosok pemimpin yang pengalaman dan berhati-hati dalam jalankan tugasnya. Dalam perannya, beliau menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik. Hal ini menjadikan beliau relevan sebagai tokoh panutan ASN. Terima kasih Kak Yurida. Kita sudah masuk ke nilai pertama ini guys. Nilai berakhlak apa sih yang paling terlihat dari cara kerja Pak Purbaya? Menurut Kak Gladys deh. Nilai berorientasi pelayanan terlihat dari cara Pak Purbaya menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, beliau mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan kepercayaan publik, sehingga pelayanan negara tetap berjalan dengan baik. Untuk nilai akuntabel tercermin dari sikap beliau yang transparan dan bertanggung jawab. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada aturan, data, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Wow, good point banget guys. Nah, selain itu dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme nih. Nilai apa sih yang mencerminkan hal tersebut? Bagaimana menurut Kak Shirley? Nilai kompeten yang terlihat dari kemampuan Pak Purbaya yaitu dalam menganalisis situasi dan mengambil keputusan secara strategis. Beliau juga bekerja loh berdasarkan keahlian, pemahaman mendalam terhadap tugas, serta terus mengembangkan kapasitas diri agar keputusan yang diambil tetap tepat. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Nilai harmonis tercermin dari kemampuannya menjaga hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Purbaya menunjukkan sikap saling menghargai, terbuka terhadap masukan, serta menjaga suasana kerja yang profesional.
Nah, itu poin Kak Shirley. Sangat tepat. Dalam organisasi pemerintahan, kerjasama itu sangat penting, teman-teman. Apakah nilai ini juga terlihat pada Pak sosok Purbaya? Bagaimana menurut Kak Fahmi? Kalau menurut saya sih banyak hal yang harus dicontoh dari Pak Purbaya ini. Selain sebagai sosok birokrat dan ekonom yang memiliki gaya kepemimpinan yang relevan sama zaman sekarang, karakter beliau itu mencerminkan bagaimana profesionalisme dikombinasikan dengan adaptif dan kolaboratif. Misalnya nih, dalam dunia keuangan yang fluktuatif, beliau ini menunjukkan bahwa adaptif bukan sekedar mengikuti arus, tapi bagaimana kita antisipasif. Misalnya, respon cepat terhadap krisis. Beliau itu cepat menyesuaikan kebijakan suku bunga peminjaman mengikuti dinamika pasar global tanpa mengorbankan stabilitas perbankan dalam negeri. Selain itu, dia itu mendorong modernisasi sistem keuangan. Misalnya nih, Cortex kemarin kita dibuat pusing, harus ngantri berjam-jam di kantor pajak, tapi dia membuka satu pintu bahwa pajak kita dinilai itu berdasarkan dari NIK, jadi semuanya by sistem NIK. Nah, ini adalah bentuk adaptasi yang menginginkan layanan serba cepat sesuai dengan teknologi saat ini. Selain itu, beliau sangat menekankan gayanya yang cool, meskipun ekonomi sedang goyang saat ini. Dia itu bisa dibilang tipe Gen Z banget. Kemampuannya tetap tenang meskipun dicerca misalnya di sidang DPR RI. Namun ketika dia berbicara, itu dia langsung menskakmat lawannya. Ini merupakan strategi bertahan di tengah tekanan namun tetap memberikan perlawanan. Nah, ini yang menjadi ciri khas beliau. Selain itu, dia itu kolaboratif. Bagaimana dia membangun networking yang solid, bukan hanya dia yang menonjol sendiri, namun beliau penganut kuat sistem sinergi antar lembaga. Misalnya nih, dengan orang-orang Kementerian Keuangan, BI atau OJK, dia itu menjaga ekonomi nasional tetap stabil, tetapi bukan sendiri, namun dia berkolaborasi antar instansi. Gaya komunikasi beliau juga khas. Jika dia bicara itu, beliau gaya komunikasi beliau juga khas. Jika dia berbicara, dia itu mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang ada saat ini. Dia tidak mengorbankan keuangan nasional, tetapi dia juga tidak mengorbankan masyarakat awam. Jadinya kebijakan beliau tetap tepat sasaran. Selain itu, dalam menangani bank bermasalah, beliau selalu mengedepankan solusi yang tidak hanya menyelamatkan sistem, tapi juga memperhatikan hak-hak nasabah secara adil. Nah, kita sudah membahas 6 nilai dari nilai berakhlak nih. Tapi bagaimana menurut kalian untuk nilai terakhir yang menjadi fondasi ASN, yaitu loyal? Bagaimana menurut kakak-kakak? Untuk nilai loyal tercermin dari kesetiaan Pak Purbaya terhadap amanah dan jabatan kepentingan negara. Beliau menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga kepercayaan institusi, serta patuh pada kebijakan pemerintah. Satu lagi nih, karakter loyal. Selama beliau menjabat sih, beliau itu amanah sama jabatan dan kepentingan negara. Dalam menjalankan tugas, beliau mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga kepercayaan institusi, dan patuh pada kebijakan pemerintah. Nah, yang patut ditiru itu kita sebagai PNS, terutama kita ini nakes, keteladanan ini mengingatkan kita untuk bekerja dengan integritas, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi. Nilai berakhlak ini dapat kita terapkan bagaimana kita patuh pada SOP, bagaimana kita memberikan pelayanan aman, humanis, serta kerjasama tim dengan nakes lain. Jadi banyak hal yang patut dicontoh dari beliau ini. Nah, teman-teman semuanya yang sudah menonton, melalui diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa sosok Pak Purbaya mencerminkan penerapan 7 nilai berakhlak ASN.
secara nyata dalam pelaksanaan tugasnya, teman-teman. Nah, keteladanan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sebagai CPNS untuk menjadikan nilai berakhlak sebagai sikap kerja sehari-hari. Nah, cukup untuk hari ini, teman-teman. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Salam berakhlak.